Masih dan perlu diketahui hari ini adalah hari yang ke-11 bulan Ramadan 1447 Hijriah. Selanjutnya kepada yang terhormat Al-Muharram Kiai Haji Dr. Muhammad Darwis MPDI untuk segera menyampaikan materinya dengan alokasi waktu bisa diakhiri pukul 5:20 waktu Indonesia Barat. Ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus seluruh jajaran takmir Masjid Darul Falah, utamaipun Al-Mukarram Abah Haji Mastur beserta seluruh jajaran takmir yang hadir, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat sehat, sempat untuk kemudian bisa melanjutkan aktivitas, terutama melaksanakan ibadah di bulan suci ini. Dan pagi hari ini kita alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah solat subuh berjamaah dengan harapan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyempurna dari pelaksanaan ibadah Ramadan, ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Para hadir, para rawuh, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tema kita pada hari ini adalah tentang perbedaan, bahwa perbedaan di dalam Islam itu adalah sesuatu yang indah. Bahkan dalam sebuah ayat yang saya baca tadi, Allah menciptakan makhluknya itu berbeda-beda, dan itu menjadi kebanggaan dan salah satu tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Allah memulai ayat ini dengan mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan langit dan bumi, wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, dan menciptakan kita manusia berbeda-beda, berbeda alsinatikum bahasanya, wa alwanikum warna kulitnya. Semua katanya Allah, inna fi dzalika laayatil lil alimin. Semuanya akan menjadi tanda yang bisa dipahami oleh orang-orang yang bisa mengetahui. Artinya menurut ayat ini, berbeda atau perbedaan itu adalah tanda kebesaran Allah. Allah begitu bangga dengan perbedaan ini. Maka menyikapi perbedaan yang ada, karena Allah saja yang menciptakan kita, betapa membanggakan perbedaan ini dan dijadikan sebagai sebuah bukti kebesarannya. Maka tidak ada alasan kita menolak perbedaan itu. Maka
perbedaan di atas atau perbedaan di dunia ini menjadi sesuatu yang lumrah, menjadi sesuatu yang harus kita terima karena menjadi sunnatullah, menjadi ketetapan Allah dan menjadi hukumnya Allah. Allah menciptakan perbedaan untuk makhluknya ini di dalam banyak hal, bukan hanya di dalam menciptakan fisik kita. Di dalam Al-Quran itu setidaknya ada banyak yang Allah sampaikan tentang bagaimana Allah menciptakan perbedaan itu. Mulai perbedaan gender. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, katanya Allah, inna khalaqnakum, saya ciptakan kalian min dzakarin wa unsa, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ini perbedaan gender. Kemudian waja'alnakum syu'uban, saya kemudian menciptakan kalian dalam bentuk berbangsa-bangsa. Ini adalah perbedaan bangsa, perbedaan negara yang kita temukan dalam konteks apalagi di zaman modern ini. Ada nation state, ada perbedaan bangsa, sehingga kemudian terjadi perbedaan aturan, perbedaan budaya, perbedaan macam-macam karena sudah berbeda bangsanya. Wa qabaila, bahkan lebih halus lagi Allah menciptakan berbeda-beda qabailah, kabilahnya, sukunya, budayanya, bahasanya berbeda-beda. Untuk apa? Katanya Allah, lita'arafu, agar kalian saling mengenal, saling sharing. Di situ ada proses untuk kemudian saling menghargai, saling tolong menolong, lita'arafu. Jadi di dalam ayat ini Allah menciptakan perbedaan-perbedaan itu bukan untuk disikapi yang negatif, bukan untuk kemudian saling memusuhi, saling mencaci, tapi Allah menciptakan perbedaan itu untuk lita'aruf. Jadi Allah menciptakan perbedaan di sini, dijelaskan jenis perbedaannya dan kemudian tujuan perbedaannya. Dari saking detailnya Allah ingin menyampaikan bahwa perbedaan itu sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus. Di ayat yang lain Allah menyampaikan tentang perbedaan warna kulit yang saya sampaikan tadi. Wa min ayatihi, ini dalam surah Ar-Rum ayat 22. Wa min ayati khalqus samawati wal ardh, saya menciptakan dari sebagian kekuasaan saya, keagungan saya, katanya Allah, saya menciptakan langit dan bumi. Waqtilafu alsinatikum wa alwanikum, saya menciptakan kalian dalam keadaan berbeda-beda bahasanya, berbeda-beda kulitnya. Semua itu adalah inna fi dzalika laayatin lil alimin. Semuanya akan menjadi tanda kebesaran Allah dan menarik untuk dikaji bagi orang-orang yang mau mengetahui, bagi orang-orang yang mengetahui. Ini menunjukkan bahwa perbedaan itu perbedaan kulit, perbedaan bahasa. Kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan bahkan perbedaan agama. Perbedaan agama. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Ini surah Yunus ayat 99. Allah mengatakan, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Katanya Allah, walau syaa rabbuka, andai kata Tuhanmu ini Muhammad berkehendak, la amana man fil ardi kulluhum jami'a, akan beriman semuanya yang ada di muka bumi ini.
Allah jadikan semuanya beriman, tapi ternyata Allah tidak berkehendak itu. Makanya katanya Allah mempertanyakan kepada Rasulullah ketika Rasulullah pada waktu itu merasa sangat sedih melihat perbedaan, melihat kekafiran, kemusyrikan pada umatnya. Sedih sekali. Beliau itu sangat ingin semuanya iman, semuanya Islam, semuanya masuk surga. Tapi katanya Allah itu tidak bisa, Muhammad. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah engkau akan memaksa semua manusia itu kemudian beriman? Wong saya sudah menciptakan mereka itu ada yang tidak beriman. Jadi kalau ada orang yang tidak beriman, ya biarkan. Itu adalah hak prerogatif Allah. Bahkan dalam sebuah ayat Allah mengatakan, Muhammad, engkau itu tidak bisa memberikan hidayat, itu tidak bisa. Memasukkan orang masuk Islam itu tidak bisa. Kamu itu hanya menunjukkan hidayat. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayat, itu tidak bisa. Makanya salah satu pamannya Kanjeng Nabi itu tidak iman. Abu Lahab tidak iman. Padahal Rasulullah SAW tentu sangat menginginkan semua keluarganya masuk Islam dan beriman. Tapi Allah tidak berkehendak. Karena memang begitu sunnatullah. Itu hukum Allah dan itu ketetapan Allah. Bahkan Rasulullah ditegur oleh Allah, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah engkau akan memaksa manusia untuk kemudian beriman semua setelah Allah berkeinginan menghendaki ada yang tidak beriman? Makanya kadang-kadang ada ulama yang tidak setuju kalau ada sweeping, ya biarkan. Itu adalah hidayat. Ketika mereka tidak berpuasa, ya sampai di situ hidayatnya. Tidak harus kemudian dipaksa-paksa. Kalaupun harus ada paksaan, harus ada istitabah, harus dituntut taubat, itu ada sistemnya. Itu qadhi, itu hakim yang kemudian memaksa. Tidak kemudian semuanya orang boleh main hakim sendiri. Rusak aturan. Meskipun itu jelas-jelas adalah melanggar, ada proses hukumnya. Sekali lagi, ini dalam konteks bagaimana memahami perbedaan, yang itu adalah sekali lagi sunnatullah. Allah tidak memperbolehkan memaksa kepada Nabi saja, kepada orang yang oleh Allah utus. Allah tidak mau ada paksaan. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Apalagi orang yang bukan Nabi, sepupu Nabi bukan, ponaan Nabi bukan, kok maksa-maksa. Tugas Nabi itu katanya Allah, wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Tugasnya Nabi itu yang sampaikan saja, mendoakan agar mereka kemudian mendapatkan hidayat. Selebihnya sudah. Makanya Rasulullah tidak pernah kemudian main kekerasan untuk memaksa orang masuk Islam. Tidak pernah Rasulullah. Kadang-kadang Rasulullah pun tidak pernah mengajak secara visual. Rasulullah tidak pernah mengajak secara lisan. Ketika mau menginginkan keislamannya orang Yahudi tua di pojok pasar Madinah, Rasulullah setiap hari memberikan makan orang Yahudi yang tua, yang buta, yang tidak punya gigi dan ngomel-ngomel terus. Bahkan pesannya kepada Nabi Muhammad dalam kebutaannya, setelah setiap didulang oleh Rasulullah, apa katanya orang Yahudi ini? Ya wahai anak muda, kamu itu orang baik sekali, saya hanya titip kamu jangan dekat-dekat Muhammad itu orang jahat. Tapi Rasulullah tetap, dan tak pernah Rasulullah kemudian mengajarkan mengajak Islam, ayo kayak kamu masuk Islam, tidak pernah Rasulullah. Sampai kemudian saat Rasulullah wafat, diganti khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada putrinya, wahai putriku, masihkah ada sesuatu yang belum saya lakukan yang pernah dilakukan Rasulullah? Saya pingin seperti Rasulullah
saya ingin meniru Rasulullah. Kalau memang belum, masih ada sesuatu yang belum saya lakukan, sampaikan apa itu. Katanya Siti Aisyah, yang notabene adalah putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Aba, ada kebiasaan Rasulullah yang belum Aba lakukan. Apa itu, Nak? Rasulullah itu biasa memberikan makan orang Yahudi tua, buta, tidak ada giginya, ompong, tapi ngomel-ngomel terus. Oh siap, katanya Sayyidina Abu Bakar. Singkat cerita, Sayyidina Abu Bakar kemudian menyamperi itu, cari orang Yahudi, dan kemudian dapat, kemudian dibawain makanan, kemudian ditaruh makanan ini, kek, makanan kakek. Katanya orang Yahudi ini, kamu ini siapa? Loh, saya yang biasa beri ngasih makan kakek itu. Oh bukan, bukan. Kalau yang biasa ngasih makan saya itu tidak begitu caranya. Kamu sudah tahu saya ini adalah orang tua, tidak punya gigi, kok makanan yang keras-keras dikasih begitu. Kalau yang biasa itu tidak begitu cara makannya. Kamu bukan orang yang biasa itu. Loh, kok kata kakek tahu? Ya iyalah, biasanya orang itu kalau ngasih makan saya, sambil saya didulang, dihalusin, kemudian didulang ke saya, baru saya makan. Bukan kayak kamu. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar tambah kemudian tidak kuat menahan linangan air matanya. Katanya Sayyidina Abu Bakar, iya kek, memang bukan saya, itu teman saya. Loh, emang kamu kenal? Kenal. Terus siapa itu temanmu itu yang sering kasih makan saya? Itu Muhammad. Hah? Muhammad? Iya, itu Muhammad Rasulullah, itu teman saya. Terus sekarang kemana? Beliau sudah wafat. Betul itu Muhammad? Iya. Oh, berarti saya keliru, saya salah. Kalau begitu Muhammad orang baik, luar biasa Muhammad. Akhirnya orang Yahudi itu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau begitu saya masuk Islam. Kemudian dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Justru setelah Rasulullah wafat, dia itu kemudian diberi hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak usah paksa-paksa. Sebaik apa kita melebihi Rasulullah kah? Sudahlah, kita sampaikan bahwa begini, ya kita doakan semoga dakwah kita itu bisa efektif dan bisa berhasil. Perbedaan agama, hal yang sangat penting dalam kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kemudian dipaksa-paksa sama, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, begitulah ketetapan saya. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'min. Kemudian ada perbedaan ekonomi, perbedaan status sosial. Allah sudah katakan dalam surah Az-Zukhruf, Allah mengatakan, katanya Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatuhum, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na fawqahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Katanya Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, saya yang menentukan, saya yang membagi-bagi kehidupan mereka di dunia ini. Allah, saya yang membagi kehidupan mereka. Wa rafa'na fawqahum fawqa ba'din darajat, ada yang saya tinggikan derajatnya di antara yang lain, ada yang saya rendahkan, ada yang saya tinggikan, ada yang saya kayakan, ada yang saya jadikan orang tidak punya, ada yang saya jadikan pejabat, ada yang saya jadikan rakyat. Saya itu semua yang menentukan, katanya Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na fawqahum fawqa ba'din darajat. Agar apa? Terjadi dinamisasi kehidupan, liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyya, agar satu
di antara yang lain bisa saling memanfaatkan, maka kemudian terjadilah dinamika kehidupan. Yang kaya bisa mempekerjakan yang tidak punya, yang tidak punya kemudian bisa kemudian bekerja sama dengan yang kaya. Itulah indahnya kehidupan, itulah indahnya perbedaan. Andai kata Allah jadikan orang kaya semua, ketika ada orang meninggal tidak ada yang mau gali kubur. Kenapa? Tidak akan ada orang-orang kaya itu kemudian bisa membantu gali kubur. Ya paling taunya nyumbang, itu kalau nyumbang ngasih rokok soalnya. Ya alhamdulillah ada orang yang bersahaja, orang yang kadang-kadang tidak berpikir tentang materi. Ada tetangganya meninggal, dia langsung garcep kemudian menggali kuburan. Ya gara-gara ada perbedaan itu. Ada orang yang tidak gengsi sehingga kemudian mau membantu orang lain, manggul-manggul di pasar, dia karena tidak gengsi. Coba semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan pedagang, tidak ada yang tidak pedagang, siapa yang mau beli? Coba semuanya Allah jadikan laki-laki semuanya, tidak ada perempuannya, gimana kita mau berkembang biak? Atau dijadikan perempuan semua, gendernya sama semua, maka tidak akan terjadi dinamika kehidupan. Semuanya dijadikan orang alim, dijadikan orang pintar, terus siapa yang mau ngaji? Semuanya jadi kiai kok. Siapa yang mau nyantri? Atau semuanya santri tidak ada kiainya, terus siapa yang mau ngajar? Tidak akan terjadi dinamika kehidupan ketika tidak ada terjadi dinamika dalam kehidupan kita. Itu kayaknya kehidupan kita menjadi kehidupan yang hambar. Maka semuanya memiliki fungsi sosial. Yang kaya memiliki fungsi sosial, tidak harus kemudian mengejek yang tidak punya, karena yang tidak punya pun punya fungsi sosial. Yang pejabat punya fungsi sosial, yang rakyat punya fungsi sosial, semuanya punya fungsi. Dan semuanya fungsi-fungsi itu bisa menjadi wasilah untuk sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya katanya Allah, kullu ya'malu ala syakilati. Kalau begitu silahkan kalian bekerja sesuai dengan syakilah, sesuai dengan bidang masing-masing. Tidak harus kemudian saling menyalahkan dan saling mencaci, karena kamu jadi polisi, saya jadi tentara, kalian jadi, yang lain jadi pejabat, yang lain jadi rakyat, dan kemudian saling mencaci maki dan saling menyalahkan. Tidak boleh, karena semuanya ada fungsinya. Itulah namanya ekosistem kehidupan. Ada ular, kalau dalam dunia binatang ada ular, ada tikus, itu semuanya punya fungsi. Ketika fungsi itu kemudian dibiarkan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan ini akan berjalan secara normal. Lah baru ketika ada pelanggaran-pelanggaran hukum, ada pelanggaran-pelanggaran aturan, itulah yang kemudian menjadikan kehidupan kita timpang. Yang kaya tidak mau mengasihi orang yang miskin, yang tidak punya, maka terjadi ketimpangan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu bukan karena perbedaannya, itu karena ada aturan-aturan yang tidak dilaksanakan. Mestinya orang kaya-kaya itu berbagi, katanya Allah. Orang yang kaya-kaya itu jangan menimbun uangnya, jangan menyimpan uangnya. Uangnya yang di bank itu jangan ditimbun di sana, diberikan, buka lapangan pekerjaan untuk kemudian diberikan ke tetangga-tetangganya. Untuk apa? Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Agar kesejahteraan hidup ini tidak hanya dirasakan oleh segelintir orang, tidak hanya dirasakan oleh yang kaya-kaya saja, yang miskin kemudian semakin miskin, kemudian diperas dan lain sebagainya. Jangan begitu. Itu Allah kemudian memberikan hukum, memberikan aturan-aturan yang mestinya kita lakukan. Yang jadi pemimpin jangan tiran, jangan zalim, jadilah pemimpin yang adil. Kalau tidak, maka akan timpang kehidupan ini. Kalau hukum dan keadilan tidak ditegakkan, hanya tajam
ya ke bawah tumpul ke atas, maka kemudian terjadilah kesenjangan sosial itu. Bukan karena adanya perbedaan. Perbedaan sebenarnya adalah indah dan merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks bagaimana menjadikan perbedaan yang sunnatullah ini, yang mau tidak mau harus kita hadapi, maka ada 3 kunci dalam menyikapi perbedaan itu. Yang pertama, sadari. Kata kuncinya adalah sadari bahwa semua perbedaan yang ada adalah sunnatullah, ketetapan Allah dan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memiliki maksud dan tujuan yang jelas dengan perbedaan itu. Di dalam setiap ayat yang menjelaskan macam-macam perbedaan tadi itu, Allah menjelaskan apa tujuan dan maksudnya. Kalau Allah jadikan min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arufu. Kalau Allah menjadikan perbedaan ekonomi dan status sosial, katanya Allah, liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, agar satu sama lain bisa saling memanfaatkan dan tolong menolong. Itulah kemudian maksud dan tujuan Allah. Maka sadari bahwa perbedaan ini adalah sunnatullah, dan Allah punya maksud yang indah di dalam setiap perbedaan yang Allah ciptakan. Maka kata kunci pertama agar kita menjadi orang yang bisa menyikapi dengan bijak tentang perbedaan ini, sadari bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah. Anak-anak kita berbeda-beda. Jangan mengharap semuanya anak kita sama. Saya punya anak 2 antara kutub selatan dan kutub utara, dan tidak boleh orang tua itu kemudian membeda-bedakan, kemudian tidak adil gara-gara ada perbedaan itu. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, hendaklah kalian itu adil kepada semua anak-anakmu, karena tahu pasti di dalam keluarga itu ada perbedaan antara anak yang bungsu, ada yang cerdas secara akademik, ada yang cerdas secara sosial, tidak akademik. Nah, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak berbuat adil. Tidak boleh. Jadi sadari bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah. Yang kedua, yakini bahwa di balik perbedaan yang Allah ciptakan ada hikmah, ada keindahan, ada berkah, ada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita meyakini, dan karena Allah sebutkan di ayat itu, setiap Allah menciptakan perbedaan, Allah kemudian jelaskan untuk apa perbedaan itu. Yang terakhir, setelah kita sadar, setelah kita yakin, maka sikapi perbedaan itu dengan arif dan bijaksana. Bagaimana cara menyikapi perbedaan yang arif dan bijaksana? Dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama menyampaikan, ketika kita akan menyikapi perbedaan, maka sikapilah dengan sikap yang satu, tasamuh. Tasamu itu toleran, mentolerir, memaklumi perbedaan yang ada, baik itu perbedaan jenis laki-laki, baik perbedaan itu status sosial, baik perbedaan itu agama, ras, dan lain sebagainya. Maka kita bersikaplah tasamuh. Tasamuh itu mentoleransi, memahami, memaklumi. Namanya orang, namanya manusia, namanya dalam kehidupan pasti ada perbedaan, dan kita tidak harus alergi dengan perbedaan. Perbedaan bukan sesuatu yang haram, perbedaan adalah sesuatu yang lumrah, bahkan sunnatullah, pasti. Maka kita ketika bisa menyikapi dengan tasamuh, kita akan hidup di mana saja, bersama siapa saja, bekerja sama dalam hal apa saja, kecuali dalam hal akidah, katanya Allah. Kalau dalam hal akidah,
Tidak boleh. Lana a'maluna walakum a'malukum, lakum dinukum waliyadin. Kalau agama, kalau akidah. Kalau selain akidah, Rasulullah berdagang dengan orang non muslim, berdagang dengan orang Yahudi, berdagang dengan orang Nasrani, berdagang orang yang tidak punya agama. Rasulullah berdagang dalam hal sosial, dalam hal apapun selain hal akidah, silakan. Tasamuh. Yang kedua adalah tawassut. Tawassut itu di tengah-tengah, jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu kaku, jangan terlalu kemudian kalau ada perbedaan antara yang barat dan yang timur, kita sebaiknya di tengah-tengah. Tawassut, katanya Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Begitulah saya menciptakan kalian ini, umat Muhammad ini adalah umat wasata, umat yang tawassut, umat yang wasatiyah. Wasit itu tidak boleh berpihak ke yang kanan, yang tidak boleh berpihak yang kiri. Namanya wasit, ada di tengah. Khairul umur al-wastu, sebaik-baiknya perkara itu adalah yang di tengah-tengah. Ya makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ifrat dan tidak tafrid, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak seperti pemahaman Jabariyah, tidak seperti pemahaman Qadariyah atau Mu'tazilah. Jabariyah mengatakan semua Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan, manusia tidak punya hak apapun. Itu Jabariyah, fatalistik. Sementara ada orang yang mengkonter kelompok Qadariyah yang mengatakan, wah Allah sudah tidak ikut-ikut, Allah sudah cukup menciptakan manusia itu punya potensi, dan setelah itu Allah biarkan wis, Allah tidak ikut-ikut lagi. Semuanya yang menentukan adalah manusianya sendiri. Dan semuanya Qadariyah punya dalil, Jabariyah punya dalil. Kemudian datanglah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kemudian memberikan ya sikap di tengah-tengah. Katanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-insanu bitakhyir, manusia berikhtiar, artinya punya peran penting. Tapi wallahu bitakdir, tapi takdir yang menentukan hasil adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia tidak boleh jumawa dan mengandalkan ikhtiarnya sampai kemudian melupakan Allah, tapi juga tidak boleh hanya doa saja tapi tidak pernah bekerja dan tidak pernah berikhtiar. Itu salah dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ada keseimbangan. Ketika ada perbedaan, maka carilah sikap yang di tengah-tengah. Kemudian yang ketiga adalah tawazun, imbang. Menerima informasi ketika ada perbedaan harus imbang. Tidak boleh kemudian menepuk gendang, menabuh gendang ya satu sisi saja, tidak akan bagus. Semuanya dipertimbangkan dengan seadil-adilnya, secara imbang. Itu namanya tawazun dan ta'adul, i'tidal. Kemudian yang terakhir amar ma'ruf nahi mungkar. Ayo kita peduli, karena amar ma'ruf nahi mungkar bukan karena orang itu salah, tapi kita punya kewajiban untuk mengingatkan. Kewajiban itulah yang harus kita pikul dan tanggung jawabkan bersama-sama. Jadi ketika ada orang amar ma'ruf nahi mungkar, bukan karena dia merasa lebih baik dan orang ini salah, tidak, tapi karena semuanya diberi beban tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ingat, amar bil ma'ruf, dan caranya harus ma'ruf, seperti Allah ketika memerintah Musa dan Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah kepada Fir'aun. Katanya Allah, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, kamu kalau datang ke Fir'aun jangan bentak-bentak Fir'aun. Fir'aun itu raja, jangan kamu kasar ke Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina, berbahasalah kepada Fir'aun dengan bahasa yang layyin, yang lembut. Ini Fir'aun, ini orang kafir, orang yang jahat. Yang diutus adalah Nabi Musa dan Nabi Harun, tapi pesan Allah jangan kasar-kasar. Nah ini yang dakwah bukan nabi, bukan rasul, yang didakwahi ya bukan orang kafir, tapi kok marah-marah. Kok ada yang kemudian dakwahnya marah-marah?
Wong dia bukan nabi, wong dia bukan rasul. Yang didakwahi hanya juga orang Islam kok, hanya orang Islam yang kadang-kadang lagi khilaf, lagi tidak puasa. Kenapa harus dimarah-marahi dan dibentak-bentak begitu? Wong dia bukan Fir'aun. Makanya tidak masuk akal kalau ada orang yang berdakwah marah-marah mengatasnamakan, oh ini Nabi memberi contoh. Kapan Nabi marah-marah? Melaknat-laknat itu. Satu saat Rasulullah SAW diminta, ini hampir 2 menit ya, diminta di dalam peperangan, ya Rasulullah, gini aja ya Rasulullah, katanya sahabat, sudah laknat saja orang-orang kafir itu, orang musyrik itu, kan panjenengan Nabi, kalau panjenengan dakwah, panjenengan doa melaknat mereka, Allah pasti kabulkan. Cukup Allah datangkan malaikat, habis mereka. Enak kita, tidak usah perang, katanya para sahabat. Apa katanya Rasulullah? Loh sahabat, jangan begitu, saya ini diutus bukan untuk melaknat umatku. Gimana itu adalah umatku, itu umatku yang sedang saya dakwahi, itu umatku yang sedang saya ikhtiari untuk kemudian bisa dapat hidayah. Lalu kenapa saya harus melaknat mereka? Nah ini yang didakwahi bukan orang kafir, bukan orang Quraisy, bukan orang musyrik, sudah dilaknat-laknat. Maka itu jauh dari apa yang diajarkan Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu, ini terakhir, ketika mau berdakwah, katanya Allah, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Muhammad, kalau kamu mau berdakwah dengan rahmat dong, dengan kasih sayang dong. Fabima rahmatin minallah linta lahum, kamu hendaklah berbuat lemah lembut kepada mereka, jangan dimarah-marahi, jangan dihujat, jangan dilaknat. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Andai kata engkau Muhammad di dalam berdakwah kamu keras hati, kamu kasar, lam faddu min haulik, mereka akan lari daripada kamu. Tidak ada yang mau simpati dengan Islam ini. Kenapa? Ya karena kamu marah-marah. Ini pesan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, ayo kita teladani Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan perbedaan ini adalah momentum untuk semua, momentum untuk terus meningkatkan kasih sayang, sharing, silaturahim, saling mengenal, bahkan bisa menjadi saling studi banding. Ayo studi banding. Insya Allah kalau begitu kehidupan kita di dunia ini menjadi indah. Amin Allahumma amin. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada barakah dan manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tamjidana wa takhushu'ana wa ta'limana wa kulla shay'in ataitan. Allahumma ya Allah la tadrib biha wujuhana ya rabbal alamin wa ya ilahal alamin. Allahumma barik Allahumma lana fi syahri Ramadan, barik Allahumma lana fi syahri Ramadan, barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmatil Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai.